selamat datang pada acara yang akan memberikan kalian informasi yang tentunya menarik dan informatif, di mana lagi kalau bukan program 10 menit. Nah, acara 10 menit kali ini kita akan ditemani juga oleh dua bintang tamu yang tentunya nggak kalah hits dari bintang tamu kita dalam pekan lalu. Kalau minggu lalu kita kedatangan dua bintang tamu yang berasal dari klub-klubnya anak ilmu komunikasi, pada kesempatan ini kita kedatangan dua dosen dari Prodi Ikom nih. Nah, kalian pasti penasaran dong siapa dosen yang akan bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sapa dua dosen kita, yaitu Miss Fit kita dengan Mr. Doan. Halo Miss kita, Sagdodo. Halo. Halo. Gimana Miss Gita dan Sagdodo kabarnya dari rumah? Kayaknya sudah sekitar 1,5 bulan ya kita nggak menginjakan kaki ke kampus kita tercinta tentunya sih. Apakah masih ingat gambaran mengajar? Puji Tuhan masih ingat sih. Puji Tuhan masih ingat ya Miss. Hampir lupa ya. Lupanya Mas Dodo itu siapa kalau saya? Oh. Nih, Kenapa? sedih banget sih dilupain. Lupanya Sir Sedih Dodo banget itu dilupain. siapa gitu. Oh. Gimana nih untuk Miss kita sama Sir Dodo? Setelah lama nggak ketemu WFH terus kayaknya semakin menjadi ya. Gimana nih? Udah WFH 1,5 bulan nggak keluar rumah, ngajar juga online. Ya pertama Apa sih pasti kagok rasanya? sih. Okay. Pertama pasti kagok banget gitu kan. Biasa kita ngajar itu ketemu sama mahasiswa, dan kita bisa tanya, mereka langsung kasih respon gitu kan. Kita ketawa, bisa seru gitu ngelihat serunya mereka gitu ya, bandel-bandel ya si dede-dede itu gitu kan. Tapi kalau online ini kan agak nggak dapet gitu feel-nya. Ya, feel-nya tuh kurang dapet feel ngajarnya gitu. Tetap ngajar, cuman maksudnya kita tuh agak susah buat berinteraksi sama mahasiswa ada 40 misalnya kayak gitu. Agak susah aja gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya, kayak lebih susah aja karena saya lebih tipe orang yang lebih suka kalau kita langsung tatap muka langsung daripada sekedar lewat layar terus saya ngejelasin, itu juga nggak even tahu kan mereka sebenarnya di sana ngapain gitu kan sebenarnya. Sambil rebahan gitu kan. Berarti ada yang sambil makan. Sagdodo ini tipe yang nggak bisa LDR ya? Oh, kenapa? Sepertinya kita bisa tangkap dari sini nih Sagdodo ini tipe yang nggak bisa LDR ya. Lari jadi Kesimpulan yang sangat luar biasa. Oke. Jadi kita gantian nih ke Miss Gita nih. Kalau Miss Gita sendiri gimana nih Miss? Biasa juga tadi seperti yang Sagdodo bilang, setiap hari ketemu mahasiswa, setiap hari ketemu yang bandel-bandel, yang alim-alim, yang jaim-jaim. Tiba-tiba cuman ketemu layar komputer dan forum online di portal aja tuh rasanya gimana Miss 1,5 bulan? Sama sih, sama Sir Dodo. Jadi mau nggak mau kita tuh harus cepat adaptif ke teknologi gitu ya. Cuman kan ada plus minusnya gitu. Nah, kalau saya sama Sir Dodo, tipikalnya tuh yang human interaction gitu. Jadi ketika akhirnya harus bertemu secara virtual, itu agak masih kurang dapet feels-nya gitu. Jadi apalagi kalau ngajar mata kuliah yang sifatnya praktek, kita harus muter cara gimana membuat mahasiswa akhirnya paham dengan materi. Kalau teoretis mungkin agak lebih nggak terlalu kompleks gitu. Apalagi nih, saya misalnya ngajar skripsi gitu kan. Kamu mungkin ngebayangin juga karena kamu ada di masa-masa skripsi ini, gimana akhirnya proses bimbingan skripsi secara online, kalau saya bilang agak sedikit banyaknya berpengaruh lah gitu. Sedikit banyaknya berpengaruh banget sih kalau dari saya sebagai mahasiswa sendiri, kalau Miss mau tahu. Nah, tapi kalau untuk Sagdodo dan Miss Gita sendiri nih, kita kan selama ini biasanya belajar dengan kalian tuh penjurusan nih. Kalian kan lebih ke marketing communication, dimana kalau sudah semester penjurusan itu tentunya kalian sama-sama tahu mahasiswa itu banyak praktek, entah itu kita akan bikin event, entah itu kita akan bertindak sebagai seorang PR.
Nah, di masa seperti ini, gimana sih kalian mengakalinya supaya praktek itu bisa mereka terapkan juga walaupun dari rumah? Kan biasanya mungkin kita akan dapat presentasi, kita harus bikin produk ini, produk itu, dan mempresentasikan kepada kalian. Kalau dari pada masa pandemi ini, gimana cara kalian mengakali walaupun kita cuma dari layar, tapi mereka juga bisa gitu mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan gitu. Coba mungkin dari ladies first dulu ya, dari Miss kita dulu, mungkin kita dengar pendapatnya Miss kita. Iya, tadi itu yang saya bilang, Mei. Jadi karena kita mata kuliah praktek tuh kita kayak berpikirnya tuh lebih untuk membuat forum dan tugas itu lebih jadinya interaktif dan mahasiswa langsung paham dengan materi praktek yang seharusnya kita lakukan misalnya di lab gitu. Contohnya aja mata kuliah Etiquette Communication Skills. Goals-nya tuh sebenarnya bukan untuk anak-anak cuman paham tapi bisa mempraktekkan. Nah, seharusnya setelah UTS itu materi kita masuk ke lab untuk mereka paham tentang proseduralnya, terus gimana harusnya mereka menggunakan alat-alat, ngomong di depan kamera dan sebagainya. Itu kan akhirnya nggak ada. Jadi ya caranya saya mengakali adalah dengan memberikan soal di forum ataupun tugas-tugas itu dari video-video yang saya ambil. Misalnya contohnya deh, mata kuliah Etiquette Communication Skills, saya biasanya suka ngambil contohnya seorang presenter berita, atau salah satunya ada vlog reporter yang akhirnya mereka menjelaskan gimana sih proses menjadi reporter, pekerjaannya dari awal sampai akhirnya dia mengirimkan berita ke redaktur. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka mau nggak mau melihat video itu dan bisa merasakan cara, walaupun nggak secara langsung, tapi bisa punya gambaran, oh sebenarnya harusnya seperti apa sih untuk menjadi seorang reporter ketika dia meliput sebuah berita gitu. Jadi nggak bisa lagi cuman soal-soal yang sifatnya apa ya, kalau saya bilang tuh cuman teoretis, tapi lebih ngasih ke video-video untuk membuat mereka lebih paham. Kalau saya sih gitu. Berarti dengan harapan kalau video-video tersebut mungkin pembelajarannya mereka akan lebih percaya diri karena prakteknya di rumah dan gak ada yang nonton ya. Oke. Mohon maaf nih ya, jaringannya memang sedikit sering terputus-putus karena memang kita lagi kendala koneksi juga. Nah, ini jaring juga jadi salah satu masalah nih, Miss, buat kita saat WFH seperti ini kan tentunya yang kita perlukan pasti jaringan kan. Sementara juga tidak semua mahasiswa yang mungkin di rumahnya punya wifi, tidak semua mahasiswa di rumahnya punya koneksi internet yang mumpuni untuk ikut dalam kegiatan seperti conference call seperti sekarang ini. Nah, kalau dari Serdodo dan Miss kita sendiri, itu gimana tanggapannya atau gimana action-nya misalnya kalau misalkan mahasiswa punya kendala, saya punya join conferencing call. Padahal sama seperti yang kita tahu, mungkin kita nggak benar-benar tahu keadaan anak itu seperti apa. Mungkin dia lagi rebahan, tapi dia bilangnya nggak ada koneksi internet. Nah, gimana Sir sama Miss mengakali supaya untuk alasan koneksi ini tidak menghambat mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan belajar mengajar via online ini? Mungkin dari Sir Dodo dulu, boleh dimulai? Oke. Kalau dari saya sih mengakalinya bahwa saya selalu bilang ke mereka kalau mereka udah harus benar-benar bisa memprioritaskan gitu. Karena kan mereka mahasiswa, kerjaan mahasiswa ngapain sih gitu, mereka harus kuliah. Oke, kuliah pada saat beberapa bulan lalu mereka bisa datang ke kampus, mereka bisa absen, terus mereka bisa belajar. Oke, terus ketika sekarang keadaannya telah berubah ya, saat ini karena kita disapa sama wabah ini, jadi saya selalu bilang bahwa prioritas sekarang adalah tetap kuliah tapi by online. Jadi apapun yang terjadi tolong dipersiapkan. Karena dosen pun juga akan mempersiapkan hal itu kok. Kayak jaringan, biasanya juga tetap harus mempersiapkan kuota terus kan jatuhnya. Karena saya ngajar 4 kelas. Dan setiap ngajar pasti saya juga harus mengadakan kuliah online yang real online seperti ini. Kuliah online. Jadi maksud saya selalu bilang ke mahasiswa saya bahwa prioritasmu sekarang adalah kuliah tapi secara online. Secara online berarti kita butuh apa? Butuh jaringan. Kalau kita butuh jaringan, kita butuh apa? Kita butuh kuota. Kau sediakanlah itu. Kalau dari saya selalu bilangnya pedesin aja udah langsung. Berarti lebih ke bagaimana prioritas mereka sebagai mahasiswa aja untuk bisa menunjang perkuliahan mereka sendiri.
Kalau dari Miss Gita sendiri gimana nih, Miss? Selamat pagi. Selamat sore, Set. Halo, Set. Terima kasih. Selamat pagi supaya dapat absen. Iya, good morning ladies and gentlemen. Ada